Halo Mr. Daniel dan teman-teman. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang pembelajaran kita yaitu masa pendudukan Jepang di Indonesia. Pada topik kali ini saya mengambil 4 tema. Yang pertama yaitu restorasi Meiji, pengaruh Jepang sampai saat ini, perjuangan dan akhir pendudukan di Indonesia, dan yang terakhir adalah kedatangan Jepang di Indonesia. Nah, pertama-tama saya akan membahas restorasi Meiji terlebih dahulu. Saya membagikan menjadi 4 bagian. Apa itu restorasi Meiji, kapan terjadinya, mengapa terjadi, dan bagaimana bisa terjadi. Dan yang terakhir dampaknya. Nah, jadi restorasi Meiji itu merupakan revolusi politik pada tahun 1868 yang mengakhiri kekuasaan Keshogunan Tokugawa dan mengembalikan kekuasaan negara kepada pemerintahan kekaisaran di bawah Matsuhito atau Kaisar Meiji. Restorasi yang dimulai pada tahun 1868 ini menandai titik balik sejarah Jepang pada abad modern. Banyak sejarawan yang membandingkan peristiwa tersebut dengan Revolusi Prancis pada tahun 1789 dan Revolusi Bolshevik 1917 di Rusia. Lalu mengapa dan bagaimana terjadinya? Nah, jadi awalnya tuh sejak tahun 1603, Jepang berada dalam kekuasaan Keshogunan Tokugawa. Shogun memegang kekuasaan tertinggi negaranya, yang wewenangnya diberikan oleh kerajaan. Sementara, kerajaan hanya memegang otoritas simbolis seperti kepausan di Eropa. Pada era ini, kondisi Jepang sangat mengenaskan. Pemerintahan feodal dan tangan besi shogunan membawa Jepang ke dalam masa kegelapan selama berabad-abad. Hampir sama dengan negara-negara Asia lain, ekonomi Jepang saat itu masih sangat bergantung pada pertanian dan hanya memiliki sedikit sekali industri. Orang Jepang tahu bahwa mereka tertinggal jauh dari negara barat. Awal mulanya, ketika seorang komodor Amerika bernama Matthew C. Perry datang ke Jepang menggunakan kapal perang besar dengan persenjataan dan teknologi canggih pada 1853. Setelah kejadian itu, tokoh Jepang bernama tokoh Jepang Daimyo Shimazu Nariakira menyimpulkan bahwa jika mereka semua orang Jepang mengambil inisiatif, mereka bisa mendominasi, tapi jika tidak, mereka akan didominasi. Dari titik inilah awal Jepang memulai membuka pintunya untuk teknologi asing, atau kata lain memulai revolusinya. Akibat restorasi Meiji ini, Jepang mengalami kemajuan di berbagai bidang. Yang pertama, dalam bidang ekonomi, Jepang pada akhir abad ke-16 dapat menguasai pasar di seluruh Asia, bahkan merupakan saingan berat bagi Eropa dan Amerika, serta berubah dari negara agraris menjadi negara industri. Lalu, dalam bidang pendidikan, Jepang menjadi negara pertama di Asia yang bebas buta huruf. Bahkan Jepang menjadi pelopor bagi Asia dalam usaha memajukan pendidikan, serta menjadi pondasi bagi Jepang guna pembangunan ke arah negara modern. Dalam bidang angkatan perang, Jepang memiliki angkatan perang yang sangat kuat dan disiplin, taat dan berani yang terbukti dalam setiap peperangan yang dilakukan di mana Jepang selalu memperoleh kemenangan yang gemilang baik melawan negara Asia maupun negara Barat. Lalu selanjutnya saya akan membahas tentang kedatangan Jepang di Indonesia. Ada 2 bagian yang saya akan bahas, yaitu masuknya Jepang dan tujuannya Jepang ke Indonesia. Yang pertama, masuknya Jepang ke Indonesia. Jepang pertama kali datang ke Indonesia pada tanggal 11 Januari 1942 lewat Tarakan, Kalimantan Timur. Pasukan Hindia Belanda terpukul mundur. Kemudian pada 24 Januari 1942, Balikpapan kembali jatuh ke tangan Jepang. Menyusul Pontianak pada 29 Januari 1942, lalu Samarinda pada 3 Februari 1942, lalu Banjarmasin pada 10 Februari 1942, dan seterusnya, sampai akhirnya pada 5 Maret 1942, Jepang berhasil merebut Batavia dari Hindia Belanda. Gubernur Jenderal Hindia Belanda, komandan dan pasukannya dipukul mundur ke Lembang, Jawa Barat. Akhirnya dikuasai juga oleh Jepang. Pasukan Belanda yang kalah bersedia menyerahkan Bandung dan daerah-daerah sekitarnya ke Jepang. Jika tidak mau, maka akan dibom oleh Jepang dari udara. Akhirnya Belanda menuruti dan mundur.
Apa sih tujuan Jepang ke Indonesia? Jepang ingin menjadikan Indonesia sebagai penghasil dan penyuplai bahan mentah dan bahan bakar bagi industri Jepang. Lalu menjadikan Indonesia sebagai tempat pemasaran hasil industri Jepang. Banyaknya jumlah penduduk Indonesia bisa menjadi pasar yang menguntungkan bagi Jepang. Dan yang terakhir, menjadikan Indonesia sebagai sumber tenaga kerja dan buruh yang banyak dengan upah yang sangat murah. Lalu rakyat Indonesia juga awalnya sangat senang dengan kedatangan Jepang, karena rakyat Indonesia pikir dengan kedatangan Jepang maka mereka akan bebas dari Belanda. Ternyata itu hanyalah permainan Jepang. Dan Jepang juga mengaku sebagai saudara tua Indonesia. Padahal ada niat jahat lain yang dibalik itu. Selanjutnya yaitu perjuangan dan akhir kedudukan Jepang di Indonesia. Di sini saya membagi jadi 4, yaitu ada perjuangan organisasi, gerakan bawah tanah, perlawanan bersenjata, dan akhir kedudukan di Indonesia. Yang pertama, perjuangan organisasi. Tujuan utama perjuangan mereka adalah mencapai Indonesia merdeka. Kerjasama kooperatif dengan pemerintah Jepang hanyalah suatu siasat atau taktik belaka. Dengan cara ini, para pejuang dapat duduk dengan lembaga-lembaga pemerintah. Dengan demikian, mereka dapat memperjuangkan atau membela nasib rakyat. Di samping itu, para pejuang juga dapat memanfaatkan organisasi dan lembaga-lembaga yang didirikan pemerintah Jepang untuk perjuangan kaum nasionalis. Antara lain, mereka memanfaatkan gerakan Putera, Barisan Pelopor Shusintai, dan Chuo Sangiin. Yang kedua, gerakan bawah tanah. Selain melalui taktik kerjasama dengan Jepang, para pejuang juga melakukan perjuangan secara rahasia atau gerakan bawah tanah yang bisa dibilang ilegal. Beberapa contoh perjuangan bawah tanah antara lain gerakan kelompok Sultan Syahrir, gerakan Persatuan Mahasiswa, dan golongan Kaigun. Dan yang perlawanan terakhir yaitu perlawanan bersenjata. Perlawanan bersenjata dilakukan oleh rakyat dari berbagai daerah di Indonesia. Antara lain yaitu perlawanan rakyat di Sukamanah dan perlawanan rakyat di Cidempet. Dan akhir kedudukan Jepang di Indonesia terjadi pada tanggal 14 Agustus 1945. Jepang menyerah pada sekutu dan berakhirnya juga masa pendudukan Jepang di Indonesia. Dengan demikian, makalah berakhirlah kekuasaan Jepang di Indonesia, dan Indonesia muncul menjadi suatu negara yang merdeka. Lalu selanjutnya adalah pengaruh Jepang sampai saat ini yang terjadi di Indonesia. Saya membagi menjadi 4 bidang. Pertama, bidang ekonomi, bidang sosial budaya, bidang militer, dan bidang politik. Bidang ekonomi diperkenalkan suatu sistem baru pertanian, yaitu line system. Sistem ini adalah sistem pengaturan bercocok tanam secara efisien yang bertujuan untuk meningkatkan produksi pangan. Lalu yang kedua, bidang sosial budaya. Pengaruh Jepang dalam bidang sosial budaya antara lain adalah tayangan animasi dan kartun Jepang yang menjadi hiburan di Indonesia, dan musik yang beberapa menjadi inspirasi musik pop di Indonesia. Yang ketiga, di bidang militer. Pengaruh Jepang terhadap Indonesia hingga kini dalam bidang militer adalah kuatnya peranan militer dalam politik dan budaya militer yang dipengaruhi budaya Bushido. Yang keempat, yang terakhir, di bidang politik. Diperbolehkannya bahasa Indonesia untuk menjadi bahasa komunikasi nasional dan menyebabkan bahasa Indonesia mengukuhkan diri sebagai bahasa nasional. Pembentukan strata masyarakat hingga tingkat paling bawah, yaitu rukun tetangga RT atau Tonarigumi. Terima kasih Mr. Daniel dan teman-teman sudah mendengarkan presentasi saya mengenai masa pendudukan Jepang di Indonesia.